Pemirsa, kunjungan Paus Fransiskus tentu menjadi momen bersejarah bagi Indonesia, khususnya umat Katolik. Pada tahun 1989, Paus Yohanes Paulus II juga pernah berkunjung ke beberapa wilayah di tanah air, salah satunya adalah Sumatera Utara. Dan berikut adalah laporan Nofri Afandi mengenai jejak sejarah kedatangan Paus Yohanes Paulus II selama berada di Sumatera Utara. Pemirsa, di belakang saya ini merupakan eks Bandara Polonia yang menjadi lokasi pesawat yang ditumpangi Paus Yohanes Paulus II mendarat di kota Medan, Sumatera Utara sekitar pukul 10 pagi pada 13 Oktober 1989. Paus yang direncanakan melanjutkan perjalanan menggunakan helikopter saat itu lebih memilih menggunakan bus untuk menuju ke lokasi ibadah perayaan Ekaristi di lapangan Tuntungan ataupun lapangan pacuan kuda Deli Serdang, Sumatera Utara dengan menempuh jarak sekitar 17 km. Nah pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk mengulas kembali jejak perjalanan Paus Yohanes Paulus II di wilayah Sumatera Utara. Ya pemirsa, ini dulu adalah lapangan Tuntungan atau yang dikenal dengan lapangan pacuan kuda saat itu. Lokasi ini merupakan lokasi yang didatangi oleh Paus Yohanes Paulus II saat itu untuk menyapa masyarakat Sumatera Utara khususnya umat Katolik. Kedatangan Paus saat itu untuk memimpin misa Ekaristi yang dihadiri lebih dari 100.000 orang. Di sini pemirsa terdapat gereja kecil yang bernama Gereja Santo Antonius Padua yang saat itu masih berstatus stasi. Dan kini gereja ini sudah meningkat menjadi paroki dan berubah nama menjadi Paroki Santo Yohanes Paulus II yang berada di Jalan Namo Pecawir, Desa Tuntungan 2, Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Ya pemirsa, di tempat saya berdiri saat ini merupakan bagian belakang dari panggung yang disediakan untuk Paus memimpin misa Ekaristi, di mana panggung tersebut pemirsa berukuran ataupun memiliki tinggi sekitar 7 meter dengan maksud agar dapat menyapa ratusan ribu masyarakat yang hadir untuk menyambut kedatangan Paus Yohanes Paulus II dan mengikuti ibadah misa Ekaristi saat itu. Kedatangannya pun disambut dengan tarian tradisional Toba, Karo, dan Simalungun dan juga diiringi paduan suara, di mana saat itu para penari ini merupakan sekitar 700 orang yang merupakan pemuda-pemudi Katolik dan paduan suara dari Persatuan Gereja Indonesia. Dan saya akan ajak Anda pemirsa untuk melihat jejak sejarah di mana Paus Yohanes Paulus II memiliki kebiasaan untuk mencium tanah tempat ia berkunjung. Nah, tepatnya di dalam sana pemirsa, saya akan tunjukkan seperti apa, ikuti saya. Nah pemirsa, ini adalah saksi bisu kedatangan Paus Yohanes Paulus II ke Sumatera Utara, di mana ia memiliki kebiasaan untuk mencium tanah di mana ia berpijak saat itu, di mana ia datang ke Sumatera Utara. Dan ini kini sudah dijadikan monumen bintang sebagai saksi sejarah bahwa Paus Yohanes Paulus II pernah mencium tanah Sumatera Utara. Nah selain itu pemirsa, Paus Yohanes Paulus II juga melakukan devosi ataupun memberkati patung Bunda Maria yang ada di sebelah sana. Nah, kira-kira seperti apa? Yuk kita lihat. Kedatangan Paus Yohanes Paulus II saat itu ke lapangan Tuntungan, pemirsa juga melakukan devosi. Ia mendekati patung Bunda Maria untuk melakukan pemberkatan. Patung Bunda Maria berwarna putih ini pemirsa, dengan menggunakan mahkota emas di atas kepalanya, ini merupakan patung yang dilakukan pemberkatan oleh Paus Yohanes Paulus II saat itu. Ini bukan lokasi aslinya pemirsa ketika Paus memberkati patung Bunda Maria ini merupakan lokasi baru dan sudah diperindah dan kini dikenal dengan nama Goa Maria. Nah pemirsa, kedatangan Paus Yohanes Paulus II ke Sumatera Utara tentu menjadi sejarah yang tak terlupakan, khususnya bagi Monsinyur Alfred Gonti Pius Datubara yang menjabat sebagai Uskup Agung Kota Medan saat itu. Ia mendampingi kedatangan Paus Yohanes Paulus II ke Sumatera Utara. Saya pun sempat berbincang dengan beliau yang saat itu didampingi dengan Pastor Paroki Moses Situmorang. Seperti apa perbincangan kami? Berikut liputannya. Karena ucapan yang paling mengesankan bagi saya dari Paus
Yohanes Paulus II bahwa sekiranya seperti Indonesia, dunia ini sudah amanlah katanya. Tak ada lagi perang-perang dan apa segalanya. Sudah amanlah. Maka sangat menghargai kedatangan beliau di sini, sangat menghargai. Bagaimana bisa ini semua bukan Katolik, semua berdiri dan dibiarkan guru-guru, bahkan guru-guru keluar memberikan salam. Luar biasa sekali. Jadi saya harap kedatangan Fransiskus juga disambut bangsa Indonesia. Pemirsa, kilas balik kedatangan Paus Yohanes Paulus II 35 tahun silam dapat menjegarkan kembali ingatan umat Katolik di Indonesia. Dari Medan, Sumatera Utara, Nofri Afandi, Ferrari Narotama, Khairil Arisandi, TV One mengabarkan.